Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, akan melakukan promosi kesehatan mengenai COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Novika Tri Lestari, Salma Winda Aufa, Tiara Nurul Fadilah, Nurul Fitriah Hanifah, Nur Faizah Yastri, Kosyatilah Budiman, Nada Tri Haska Syahira, Febrike Valencia, Sandi Kelana, Zilhimah, dan Abuzar Al-Ghifari. Istilah SARS dan MERS sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena wabah ini pernah ada beberapa tahun yang lalu. Nah, saat sekarang ini ada istilah SARS Coronavirus 2. Virus ini adalah jenis virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus corona ini menyebabkan sebuah penyakit yang disebut dengan Coronavirus Disease 19, atau biasa disingkat dengan COVID-19. Mengapa disebut dengan COVID-19? Karena wabah virus corona ini ada di tahun 2019. Virus corona dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan yang akut, sehingga dapat menginfeksi paru-paru manusia dan bahkan banyak menyebabkan kematian. Baiklah, selanjutnya ada data tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia dan di dunia. Kalau di dunia itu jumlah kasusnya sebanyak 24.844.140 kasus yang terkonfirmasi dengan angka kematian sebanyak 838.924 jiwa. Sedangkan di Indonesia itu tercatat kasusnya yaitu sebanyak 172.053 orang, 40.525 dalam perawatan, 124.185 yang sembuh, atau total 72,2% dari terkonfirmasi, sedangkan yang meninggalnya 7.343 atau 4,3% dari terkonfirmasi. Data terkini COVID-19. Per tanggal 30 Agustus 2020, Indonesia berada pada urutan kedua negara ASEAN dengan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi, sebanyak 172.053 kasus. Sedangkan di posisi pertama terdapat Filipina dengan total kasus 213.131 kasus. Adapun 10 provinsi di Indonesia dengan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi. Di urutan pertama ada Provinsi DKI Jakarta, di urutan kedua Provinsi Jawa Timur, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan, dan di urutan terakhir ada Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, sebaran COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bahwa COVID-19 telah tersebar di seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, COVID-19 telah tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yaitu 34 provinsi, di mana jumlah kasus terhitung sampai tanggal 29 Agustus 2020, yaitu sebanyak 169.195 orang. Dan pada tanggal 30 Agustus 2020, jumlah kasus meningkat sebanyak 2.858 orang, sehingga total kasus kumulatifnya sebanyak 172.053 orang, di mana jumlah kasus tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta, dengan total kasus kumulatif sebanyak 39.037 orang, dan kasus terendah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 177 orang. Di samping jumlah kasus tersebut, ada jumlah kasus sembuh dan ada jumlah kasus meninggal. Jumlah kasus sembuh terhitung sampai tanggal 29 Agustus 2020 sebanyak 122.802 orang, dan pada tanggal 30 Agustus 2020 meningkat sebanyak 1.383 orang, sehingga total kumulatifnya berjumlah 124.185 orang, di mana jumlah kasus sembuh tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta
dengan total kumulatif 30.134 orang. Dan jumlah kasus meninggal terhitung sampai tanggal 29 Agustus 2020 berjumlah 7.261 orang, dan pada tanggal 30 Agustus 2020 kasus meninggal meningkat sebanyak 82 orang, dan total jumlah kumulatif kasus meninggal berjumlah 7.343 orang, di mana jumlah kasus meninggal tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 2.349 orang. Nah, selanjutnya cara penyebaran COVID-19. Cara penyebaran COVID-19 yang pertama adalah melalui udara. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya karena orang-orang yang batuk dan bersin tersebut tidak menggunakan masker. Yang kedua, menyentuh benda. Jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut yang telah terkontaminasi, lalu orang tersebut menyentuh bagian dari tubuhnya seperti mata, hidung, atau mulut, maka orang tersebut berisiko terinfeksi COVID-19. Yang ketiga adalah kontak pribadi, seperti menyentuh atau berjabat tangan dengan orang lain yang terpapar COVID-19. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mencegah dari terpaparnya virus COVID-19 pada saat sekarang ini? Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Penggunaan masker ini setidaknya meminimalisir kita terkena paparan dari virus COVID-19 setelah bertemu orang-orang di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Kita harus sering mencuci tangan dengan sabun, tentunya dengan air yang mengalir selama 20 detik sesuai anjuran dari WHO, atau menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda-benda, setelah kita bersin, batuk, makan, ataupun sehabis dari toilet. Yang ketiga, melakukan physical distancing. Hindari kontak pribadi dengan orang lain seperti berjabat tangan karena kita tidak mengetahui seseorang itu sudah terpapar atau tidak. Yang terakhir, jika keadaan memaksa kita harus keluar rumah, maka patuhilah protokol kesehatan yang ada. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan melakukan physical distancing sesuai yang dijelaskan tadi. Untuk melakukan protokol kesehatan tersebut, kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang diterapkan dalam protokol kesehatan. Yuk cari tahu apa saja langkah-langkahnya. Tempat umum atau keramaian. Tempat umum atau keramaian merupakan salah satu tempat yang sangat krusial dalam penyebaran virus COVID-19. Berikut langkah-langkah dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat umum. Yang pertama, gunakan masker kesehatan atau masker kain 3 lapis. Mengapa harus 3 lapis? Menurut Science Alert dalam pedoman WHO yang telah direvisi, merekomendasikan bahwa jenis masker kain yang efektif harus terdiri dari 3 lapis. Lapisan yang paling dalam bertindak sebagai penyerap, lapisan yang berada di tengah bertindak sebagai filter, dan lapisan yang berada di luar harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap, seperti polyester. Lapisan-lapisan di dalam masker ini dapat memberikan penghalang mekanistik. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol. Tangan yang bersih secara kasat mata bukan berarti terbebas dari kuman. Maka dari itu, baik sebelum melakukan kegiatan ataupun sesudah melakukan kegiatan, hendaknya selalu mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan minimalkan transaksi atau kontak langsung. Menjaga jarak fisik bukan berarti memutus hubungan sosial dengan seksama. Menjaga jarak fisik bertujuan untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Keempat, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan PHBS, konsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan berolahraga setiap harinya. Kelima, jika di tempat sarana olahraga, pengunjung tidak boleh menggunakan alat olahraga bersama dan memasang sekat untuk alat-alat kardio. Protokol kesehatan di lingkungan pasar tradisional. Yang pertama itu ada pemberlakuan pembatasan jam operasional aktivitas pasar pukul 6 pagi sampai jam 2 siang. Yang kedua ada pengecekan suhu tubuh oleh petugas pasar
pengunjung dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dilarang memasuki area pasar. Dan di bawah itu boleh memasuki area pasar. Yang ketiga ada bagi pengunjung lansia atau lanjut usia, balita dan ibu hamil sangat tidak disarankan untuk berkunjung ke area pasar. Karena usia-usia tersebut rentan untuk terkena penyakit atau virus. Yang keempat ada bagi para pengunjung, pedagang dan karyawan di lingkungan pasar wajib memakai masker dan pedagang wajib menggunakan face shield untuk mengurangi kontak tubuh antara pedagang dan pembeli. Yang kelima ada diwajibkan jaga jarak aman minimal 1 meter serta hindari kerumunan di area pasar atau physical distancing. Next. Protokol kesehatan bagi karyawan atau pekerja cegah COVID-19. Jika nanti kembali lagi bekerja pasca PSBB ini, maka kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, tetap pakai masker kemanapun. Yang kedua, jangan terlalu sering menyentuh wajah dengan tangan kita. Yang ketiga, hindari berkerumunan dan tetap jaga jarak. Yang keempat, jika harus berkendaraan umum, maka jaga jarak minimal 1 meter. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah dari tempat kerja. Yang terakhir, jika sudah pulang dari tempat kerja, maka langsung mandi, cuci baju, dan cuci masker. Baiklah, sekian dari kami. Semoga dengan kegiatan ini kita lebih waspada terhadap COVID-19 dan menjaga kesehatan kita serta melakukan protokol kesehatan yang telah ada. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.